Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pemimpin dan pembina Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul dan hadir di link majelis Thalabul Ilmi di pagi ini, Jumat 17 Mei 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga solawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang membawa agama Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, yang harus kita pegang dan kita ikuti sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai acara kita, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian ba'da subuh kitab Al-Hikam, hikmah ke-32 tentang bahaya godaan syaitan. Tasyawufuka ila ma batona fika minal uyubi khairun min tasyawufika ila ma hujiba angka minal guyub, yang artinya keinginanmu untuk mengungkap aib-aib yang tersimpan pada dirimu itu lebih baik daripada keinginanmu untuk mengetahui hal-hal yang gaib, yang akan disampaikan dan dijelaskan lebih lanjut oleh guru kita, Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi majlisi ilmin wa taqwa wa razaqana taufiq wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla wa ala, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, ya Rajaku ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma akrimna bil ilmi wal hikmah. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan Allah untuk bersama-sama kumpul dalam majlis ilmu, majlis yang mulia ini, yang dikatakan oleh Rasulullah, Raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-tamannya surga. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita kirim Fatihah hadiah untuk musannif kitab Al-Hikam, yaitu Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim
bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Hussein bin A'taillah nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim bi barakati amalihim wa bi karamatihim sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila arwahi jami masyaykhina, khususan ila hadratil mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin bin Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, khususan ila Ki Haji Abdul Aziz bin Muhammad, khususan ila arwahi Ki Haji Jalal Abidin Abah Cibantan, khususan ila arwahi Abah Dr. Sarif Muhammad Jakaria. Jadi Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Udah siap ibu-ibu? Halo? Udah siap? Siap Pak Ustadz. Siap. Kita mulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawufuka ilama batana fika minal uyub khairun min tasawufika ilama hujiba angka minal guyub. Kita logat dulu. Tasawufuka, keinginanmu, ilama maring perkara, batona kang batin opo ma, fika ing dalem sira, minal uyubi saking piro-piro cacat, khairun iku lebih bagus, minta saupika dari keinginanmu, ilama terhadap perkara, angka saking siro, minal guyubi saking perkara-perkara goib. Wah, itu bil barakah itu. Nah, barokah dulu ngelogat ada yang pakai bahasa Jawa dulu. Jadi di hikmah yang ke-32 ini, musonib pengarang kitab hikam memberikan pelajaran kepada kita tentang mana yang lebih penting kita perhatikan daripada yang tidak penting kita perhatikan. Dalam hikmah ini ada yang disebut dengan uyub. Tasawufuka ilama batona fika minal uyub. Seperti biasa, RFM selalu dibahas dulu istilah-istilah bahasa. Uyub. Nah, ini uyub nih. Aib, cacat. Nah, aib cacat itu seperti barang. Kalau barang baju itu, baju ini bagus banget. Tapi ini sedikit ada noda, nih cacat namanya. Dikit ada sobek nih, dikit cacat namanya itu. Gitu kan. Walam anal uyuba salah satu cacat itu, aib itu ada 3. Uyubun nafsi, 1 aib diri yang berhubungan dengan syahwat jismaniyah, syahwat jasad. Wa uyubul qalbi, yang kedua aib hati, ta'aluquhu bisyahwatil qalbiyah, dia
berhubungan dengan syahwat, keinginan bangsa hati. Wa uyubur ruh, dan yang ketiga adalah aibnya ruh. Aib ruh itu ta'aluquha bil hududil batin ya. Nah, kalau hudud ruh ini, aib ruh ini, cacat ruh ini, dia berhubungannya dengan keinginan-keinginan bangsa batin. Seperti apa contoh-contohnya? Yang pertama, uyubun nafsi, aib diri. Katoibil makul wal masrub wal malabis wal marokib wal sakin wal maskan ya. Nah, jadi aib cacat diri itu seperti apa? Seperti senang makan-makan, senang pakaian-pakaian yang mewah-mewah, senang dengan kendaraan, senang dengan rumah. Nah, itu adalah aib. Kalau orang yang sedang membersihkan hatinya, sedang berjalan menuju ke hadrat Allah, ini ceritanya kan seorang salik, seorang yang sedang berjalan menuju ke hadrat Allah, itu di mana di hatinya ada kecintaan terhadap makanan, kecintaan terhadap pakaian, kecintaan terhadap kendaraan, maka itu disebutnya cacat, aib. Tapi ada hubul mal itu ada dua. Ada hubul mal li ainihi, ada hubul mal li faidatihi. Ada cinta terhadap harta itu dia cinta datnya harta. Ada yang cinta terhadap harta itu cinta faidahnya, manfaatnya. Nah, kalau cinta datnya ini tercela, sangat tercela, tidak ada pilihan, sangat tercela. Contoh, kalau cinta datnya, orang cinta datnya uang, dapat uang disimpan di lemari, ada uang datang lagi disimpan, ada uang lagi simpan. Makan orang-orang yang biasa makannya dia itu enak biasa, kadang-kadang sama daging sama ini. Kalau dia uangnya banyak nggak mau dipakai, makannya sama hulu asin, sama tempe juga sepotong kecil aja. Uangnya padahal banyak, saking cintanya sama uang, sama datnya. Uangnya disimpan aja, dapat uang siang penting dihitung, malam dihitung, besok ada lagi uang masukin lagi ke kotak di kamar tuh, di kamar disimpan sampai kuncinya kayak ayam merenan, sampai 3 mah, sampai saking takut hilang. Jadi orang yang cinta dengan datnya harta, biasanya dia contoh uang aja, biasanya dia jangankan untuk berbagi menolong orang yang susah, untuk dirinya pun pelit biasanya. Beda dengan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman dia kaya, untuk dirinya pelit, tapi untuk orang lain kekayaannya. Nah, mau dibelanjakan uang banyak nih, tapi nggak mau sayang kumpulin, tiap malam dilihat, ditengok, oh masih ada, dihitung lagi. Si uang tuh diusapan, dipelus-elus si uang tuh. Masukin lagi, udah masuk dihitung lagi, masukin lagi, dibeliin enggak? Itu namanya orang yang cinta datnya uang. Itu dia tersiksa, tersiksa. Kenapa tersiksanya? Dia uangnya ada tapi dia nggak pernah mau belikan apa-apa, makannya mendingan sama kepala asin daripada diberikan uang itu mah udah dia cinta, udah dia tidak bisa apa-apa. Gitu. Punya motor, sayang cinta sama motor, nggak pernah dipakai motor, diparkir aja, dicuci dilap, terus aja pakai ini, pakai tiap hari, pakai mengkilat itu, dipakai enggak.
Kata anaknya, mama pakai atau motor? Jangan, ntar kegores di jalan, kena gores, kena abu, ntar di jalan ketabrak orang. Jangan ah, udah simpen aja. Udah kalau mau pakai di rumah aja, didudukin aja, kesiksa itu. Itu orang yang cinta datnya harta. Hmm. Ada lagi yang kedua, hubul mal li faidatihi. Ada orang yang cinta dengan harta itu karena faidahnya. Karena dengan ia cinta harta, harta yang cintai, dengan harta itu dia bisa dapatkan apapun. Dengan uang itu dia bisa dapatkan jabatan. Dengan uang dia bisa dapatkan harta. Dengan uang dia bisa dapatkan sesuatu apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu dia sangat cinta dengan uang. Itu. Dengan uang dia bisa ganti mobil, bisa ganti kendaraan, bisa ganti segala rupa, bisa ganti. Nah, itu lifaidatihi. Cuman kalau yang hubul mal, yang cinta kepada harta, lifaidati karena faedahnya, ada dua ini. Ada yang tercela, yang barusan, ada yang terpuji. Cinta kepada harta tapi terpuji. Wa ama hubul mali lil biri wasilahi wa ta'at. Nah, adapun kita cinta kepada harta karena ini harta untuk kebaikan, untuk silaturahmi dan untuk taat. Punya mobil karena untuk kebaikan, untuk menolong orang ke rumah sakit, untuk menolong orang yang perlu. Punya mobil, punya kendaraan karena kita untuk pergi pengajian. Kita jauh bisa pengajian dan kita bisa bawa orang. Punya mobil, kita bisa beramal dengan mobil kita. Punya kendaraan. Nah, itu tidak disebut tercela. Itu tidak disebut tercela. Seperti punya kendaraan karena untuk pengajian, punya kendaraan karena untuk bantu orang lain, punya kendaraan untuk mempermudah kita usaha. Nah, tidak ada niat-niat untuk yang lain. Jadi ada manfaat-manfaat lil diri untuk kebaikan. Lil diri untuk kebaikan. Kebetulan saya jauh dari kota, misalkan contohnya di sini tidak ada yang punya kendaraan, cuman saya doang. Nah, saya cinta dengan mobil saya. Kan mobil dunia, nggak boleh dicintai dunia. Iya, saya cinta dengan mobil saya. Karena dengan mobil saya semua orang bisa tertolong. Ada yang melahirkan ngedadak, bisa saya antar dengan mobil saya. Saya cinta karena mobil ini mengantarkan taat dan baik. Nah, itu tidak termasuk cinta hubud dunia yang yang tercela. Baik. Ibu-ibu sekalian, yang pertama tadi uyubun nafsi, cacatnya diri. Cacatnya diri. Cacatnya diri seperti senang bermakan makanan megah-megah, berpakaian megah-megah, senang gonta-ganti kendaraan, sehingga cinta dia masuk ke dalam hati yang tidak ada tujuan dengan ibadah. Senang bermegah-megahan rumah yang tidak ada tujuan dengan ibadah. Senang rumah saya gede nih, senang banget. Aduh, kenapa senang dengan rumah? Iya, rumah gede saya ini setiap minggu dipakai kajian, dipakai duduk orang-orang soleh, majlis. Nah, itu beda lagi. Yang kedua, uyubul kolbi. Yang kedua adalah cacatnya hati. Cacat hati. Seperti apa cacatnya hati? Kahubil jahi wariyasah. Seperti cinta senang dengan dengan kepangkatan. Hubil cinta dengan kedudukan, cinta dengan pangkat. Dengan pangkat ia dapat menundukkan manusia. Dengan pangkat ia sekali tunjuk semua orang bisa turut. Dengan pangkat harta gampang dicari. Kalau dalam hati kita ada cinta kepangkatan seperti itu sebuah aib tercela. Wa ama hubul jahil li izajil din wa iqamil haq wa nasril madlum falaysa minal ujub. Tetapi kalau kita mencintai kedudukan,
mencintai pangkat. Tetapi kalau kita mencintai gelar, mencintai pangkat itu untuk memuliakan agama, untuk menolong orang yang didolim, untuk membantu menegakkan kebenaran, itu bukan disebut cacat. Itu bagus. Contoh, ada yang judi. Semua orang tidak bisa memberhentikan judi itu. Tetapi dengan kita, dia melihat gelar kita, dia melihat pangkat kita, dia serem, dia segan. Sehingga yang judi, yang mabok, yang melakukan penjinahan, karaoke mau minta izin buka, tidak diizinkan karena kita punya pangkat, kita berkuasa. Nah, kecintaan dengan pangkat itu bukan sebuah aib, tetapi itu sebuah kemuliaan. Hiburan, tempat hiburan minta izin, karena kita yang berkuasa, kita tidak izinkan. Nah, terus kita cinta dengan jabatan kita. Tetapi kita cinta dengan jabatan itu karena dengan jabatan itu kita bisa menegakkan kebenaran, bisa menolong orang yang didolim, bisa menjunjung tinggi agama. Nah, cinta terhadap pangkat itu tidak termasuk cacat, itu mulia. Itu bukan aib. Menolong orang yang didolim dengan jabatannya. Kadang-kadang di dunia ini kan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, orang yang tidak mampu, yang didolim, dia didolim oleh orang yang banyak harta, lalu dibawa ke pengadilan. Dia jadi seorang hakim. Nah, kan pangkat tuh. Pangkatnya itu dicintai oleh dia. Kenapa dia bisa mencintai pangkatnya? Karena dia dengan pangkat hakimnya itu bisa memutuskan yang sebenar-benarnya. Yang benar adalah benar, yang buruk adalah buruk, tidak pandang bulu. Nah, cinta dengan kedudukan itu dia bagus itu, tidak tercela, bukan hubud dunia yang tercela. Itu waliyasa wal hasad. Uyubul qalbi, cacatnya hati itu seperti apa? Hasud, hasud. Hasud itu bisik kanan, bisik kiri supaya yang kanan dan kiri diadu. Wal hikdi, dendam. Ya, ada dendam, ada iri. Nah, itu uyubul qalbi. Ada iri, ada dendam, ada sakit hati. Kok suka sakit hati ya? Kalau orang dapat nikmat, saya sakit hati. Kalau tetangga, tiba-tiba tetangga kelihatan pada pergi ke pasar. Ini kita tetangganya nih, suami istri sama-samanya punya penyakit hati. Suaminya mau kerja sampai nggak kerja berangkat, kata istrinya, "Pak, jangan dulu berangkat, kita tonton dulu itu pada ke pasar kedengarannya pulang bawa apaan ya," katanya. Ya udah, nggak kerja suaminya, sama istrinya diem aja di dekat pintu, dekat kaca. Datang mobil tetangganya, dibuka itunya hordengnya, diintip dari dalam rumah. Kelihatan tetangganya belanja kulkas, belanja motor baru, wah segala baru, pokoknya belanja yang mewah-mewah, satu truk belanja. Nah, apa coba orang yang punya rasa iri? Suami sama istrinya ini malah gemetar. Gemetar kenapa? Iya, orang tetangga yang dapat rezekinya, yang dapat milik yang belanjanya, dia gemetar karena dia kepanasan. Lalu dia berpikir, lalu datanglah setan dan hasudlah, menghasut orang agar tidak senang dengan orang itu. Nah, itu adalah uyubul qalbi. Yang selanjutnya adalah yang ketiga ya, uyubul qalbi. Iya, Pak Ya, Ustadz. uyubul ruh. Yang ketiga adalah cacatnya ruh. Cacat ruh seperti apa? Katolabil karomah. Seperti mencari karomah. Wirid-wirid tiap malam mencari karomah. Katanya kalau banyak wirid nih, banyak wirid kulhu didatangi malaikat, ditiup, siapa yang ditiup malaikat biar sakti. Nah, itu cacat, ruhnya cacat. Katanya kalau baca sholawat nih,
lama-lama dapat 100.000 aja sehari, dapat 40 hari bisa jalan di atas air. Nah, dia wirid semangat banget mencari-cari karomah. Itu buruh, cacat ruhnya, gitu kan? Karena apa? Karena ada, kenapa diterangkan begini oleh Syekh Ibnu atau Ilah di dalam kitab ini? Kenapa dikatakan seperti ini? Karena ada sebagian manusia yang riyadoh, yang puasa, yang wirid, riyadoh jiwanya. Sebagian dari mereka ingin kasab. Kasab itu apa? Sebagian mereka ingin diperlihatkan oleh Allah perkara yang goib. Dengan riyadoh, dengan wirid, ingin dia bisa melihat orang dari jauh. Bisa menebak hati orang. Bisa tahu apa yang akan dilakukan kejadian besok hari. Bisa tahu tentang apa yang orang tidak tahu. Karena ia ingin dibilang orang yang sakti. Nah, dia orang yang begitu, semua nih, yang cacat tadi tuh, cacat nafsu, cacat diri, cacat hati, cacat ruh, orang-orang yang begitu, tasawufuka ilama batona fika minal uyub, dia lebih baik ngertikan, ingin tahu cacat kekurangan dirinya daripada dia ingin tahu perkara-perkara yang goib. Hati orang ditebak goib, itu kan. Keadaan besok, bagaimana keadaan besok nih, goib. Terus cinta-cinta, apa namanya, karomah, keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban itu goib. Goib itu. Nah, jadi keinginanmu untuk mengungkap aib-aib yang tersimpan pada dirimu itu lebih baik daripada keinginanmu untuk mengetahui hal-hal yang goib. Maksudnya begitu. Jadi kita wirid, kita riadoh, kita melakukan ibadah itu. Punya keinginan, misalkan ada terbesit keinginan. Ingin saya keajaiban dari riadoh ini. Ingin saya, itu kan berarti yang cacat apanya? Ruhnya. Ingin saya ini ada suatu keistimewaan dari riadoh ini. Bisa jalan di atas air, bisa ngilang, bisa ini, segala macam. Nah, keinginan-keinginan seperti itu, seperti ingin saya bisa membaca karakter seseorang, membaca hati seseorang. Keinginan-keinginan seperti itu kalau ada keinginan seperti itu, nah, daripada itu, maksudnya gitu loh, daripada itu lebih baik punya keinginan mengungkap aib-aib diri kita sendiri. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, yubsiru ahadukumul al-qadata fi ayuni akhih wa yansal jadla fi ainin nafsih. Salah seorang dari kalian bisa melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu yang besar yang ada di matanya. Ada kayu besar, ini diibaratkan oleh Rasulullah, diibaratkan ada kayu besar nempel di mata kita, tidak terlihat. Tetapi kalau mata kecil di mata orang lain, dia terlihat. Maksudnya, orang-orang ada di antaranya yang sibuk dengan memikirkan kesalahan orang lain, keaiban orang lain, cacat orang lain, tetapi dia kesalahan sendiri tidak bisa terlihat. Kesalahan sendiri, kekurangan sendiri, bahwa dia cinta dunia, bahwa dia itu cinta kedudukan, cinta dia punya penyakit iri dengki. Nah, dia tidak bisa temukan itu.
karena kecintaan dan kegelapan hatinya terhadap dunia. Jadi mari terus kita introspeksi diri. Kesimpulan dari hikmah yang ke-32 ini, marilah kita terus sambil mengaji sampai introspeksi diri, daripada kita terus membicarakan aib dan kekurangan saudara muslim kita, mending kita berjuang, berusaha bagaimana caranya agar diri kita menjadi lebih baik. Bagaimana agar hati kita menjadi lebih baik dan sehat. Bagaimana agar hati kita tidak ada penyakit iri, hasud, tidak ada penyakit sombong, tidak ada penyakit ria, ujub. Nah, lebih baik memikirkan itu daripada memikirkan yang goib-goib tentang keadaan hati orang, tentang kehidupan orang, tentang masalah orang lain. Nah, jangan sampai kita tertipu. Karena lama-lama kalau tidak diingatkan, ini saya Ibnu Athaillah mengingatkan, kalau tidak diingatkan, lama-lama kita akan terbuai dan keenakan terus pekerjaannya itu melihat keburukan orang lain, memperhatikan keburukan orang lain. Si ini orangnya begini ya sifatnya ya. Orang ini begini ya. Kok orang ini begini ya. Padahal dirinya sendiri pun kalau dilihat orang lain betapa buruk. Nah, itu tanda daripada kebanyakan orang yang terlalu sering memperhatikan keburukan orang lain. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya dirinya lebih buruk dari orang tersebut. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kita beribadah dan kita pentingkan kita lebih memperhatikan diri kita, banyak kekurangan kita, banyak cacat ini, bagaimana supaya bisa tahalli dan bisa tajalli. Nah, besok insya Allah nanti kita bahas tentang tahalli, tahalli dan tajalli. Bagaimana penyakit hati ini bisa kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, dihiasi dengan akhlak yang bagus, sehingga bisa terjali terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.